Konten ini berisi tentang pengalaman pribadi ya, dan mungkin ditujukan untuk orang yang sudah berkeluarga ya. Tapi kalau orang berkeluarga pengen denger motivasi ini, silakan. Saya cuma bilang buat kalian, para lelaki atau para suami, percayalah, poligami itu tidak ada yang menyenangkan. Percaya atau tidak, poligami itu menyenangkan laki-laki, tapi memberikan rasa sedih sepanjang hidupnya buat wanita. Ini pengalaman pribadi. Saya sehari setelah kematian bapak saya, ibu saya bercerita pada saya, ternyata dia tuh memendam rasa dendam ya, dalam tanda kutip mendam rasa dendam karena sang almarhum atau yaitu bapak saya itu menikah lagi. Ibu saya orang penyabar ya, penyabar, tidak mau rame-rame. Tapi karena setelah melihat bapaknya atau bapak saya atau suaminya itu menikah lagi, dia sepertinya rasa dendam. Dendam kenapa? Dia pendam seumur hidupnya, sampai maut memisahkannya. Dan akhirnya suaminya atau bapak saya itu meninggal dunia. Dan ibu saya ngomong sama saya, ini yang betul-betul membuat saya terenyuh. Bapakmu meninggal, sebenarnya saya seneng, tapi juga sedih. Bayangin kalimat itu. Senengnya karena saya hilang rasa dendam. Saya puluhan tahun saya mendam rasa cemburu, memendam rasa dendam karena bapakmu menikah lagi. Tapi saya sedih, bagaimanapun dia adalah suami saya. Dan percaya atau tidak, pada saat kematian bapak saya atau suami ibu ini tak menangis sedikit pun. Beliau menangis setelah 1 hari. Mungkin rasa dendamnya sudah hilang, rasa cemburunya sudah hilang, berganti menjadi rasa sedih bahwa seorang suami telah meninggalkannya. Dari kejadian ini memberikan pernyataan bahwa percayalah, poligami itu tidak ada yang menyenangkan. Hanya menyenangkan lelaki, tapi memberikan rasa sedih buat wanita. Ini bapak dan ibu saya loh. Mertua saya, istrinya 2. Konon katanya adil, akur. Tapi percaya atau tidak, anak-anaknya justru yang tidak akur. Perbedaan perlakuan itu berbeda. Jadi kalau bilang adil, ingat, itu akan memberikan dampak psikologis kepada anak-anaknya. Istri saya ini adalah anak dari ibu yang jadi istri pertama. Maaf ya, itu sampai dalam tanda kutip keluarga dari istri pertama dan istri kedua itu hubungannya tidak nyaman. Oke lah, mungkin istri pertama sama istri kedua akur karena karena ada bapaknya. Tapi di belakangnya anak-anaknya tidak ada yang akur. Jadi bullshit kalau poligami itu memberikan rasa nyaman di keluarga. Bullshit, percayalah. Kalau tidak menyakitkan antara istri pertama dan istri kedua, akan menyakitkan pada generasi berikutnya, pada anak-anaknya. Saya juga punya keluarga, Dia menikah lagi, walaupun tahu ya, konon katanya dia selingkuhannya yang sekarang jadi istrinya itu katanya merebut cintanya. Dan ternyata istri pertama itu menanggung rasa beban. Dia sabar, dia nggak mau cerai. Karena apa? Karena anak-anak butuh support, butuh dukungan materi dari suaminya. Dia pendam. Apa yang terjadi? Dia menjadi kurus dan akhirnya meninggal dunia. Dan setelah meninggal dunia, ternyata istri yang keduanya dibilang sedih, tapi dibilang seneng karena saingannya atau istri pertamanya sudah meninggal dunia. Tapi konon beliau, saya pernah dengar katanya dia juga menyesal karena telah merebut cinta suaminya. Kejadian penting ini dalam hidup saya yang secara dekat ini menunjukkan bahwa percayalah guys, percaya para lelaki dan suami,
Poligami itu tidak ada yang menyenangkan. Kalau ada orang bilang menyenangkan kok, dia adil kok, bullshit. Kalian bukan nabi, kalian bukan rasul. Hanya nabi dan rasul yang bisa adil. Kalian manusia biasa. Kalau kalian bisa adil itu bukan karena kasih sayangnya, karena materimu, karena hartamu. Ingat, manusia kita biasa itu pasti akan berbeda kasih sayang antara 1 dan 2. Jadi di video ini memberikan motivasi kepada saya sendiri dan kepada para lelaki dan suami, berpikir ulang untuk poligami. Karena sejatinya poligami itu menyakitkan para wanita, menyenangkan dan bikin pusing para lelaki. Salam sayang kepada istri. Semoga berkah dan semoga termotivasi.